Januari 1987, agama Islam, pekerjaan dosen, jabatan Ketua Nazir, Ketua BPAISU, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Turi 5, Lingkungan 3, Medan Tuntungan. Selanjutnya disebut sebagai Nazir. Menerangkan bahwa wakil telah mengikrarkan wakaf kepada Nazir atas sebidang tanah hak miliknya berupa sebidang tanah kelas Desa Sembari Baru terletak di Desa Sembari Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebelah timur Hasan Basri, sebelah barat Yusni Derita Hadi, utara Hasan Basri, selatan Jalan Ladang, untuk keperluan pembangunan rumah tahfiz Al-Quran Sains BPAISU, dengan dihadiri dan disaksikan 2 orang saksi. Yang ketiga, nama lengkap Ruslam Muhammad Yusuf, tempat tanggal lahir dan hari selebar 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, jabatan wakil sekretaris BPAISU, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sempakata, Medan Selayang. Kedua, nama lengkap Muhammad Azwar Effendi Ammar, tempat tanggal lahir Simpang Dolo 8 September 1991, agama Islam, pekerjaan wira swasta, jabatan koordinator Humas BPAISU, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gaperta Ujung, Komplek Perumahan Tata Alam Asri, Medan Helvetia. Salinan akta ikrar wakaf dibuat dalam rangka 4. Lembar pertama disimpan oleh wakil, lembar kedua disampaikan kepada Nazir, lembar ketiga dikirim kepada Kandepak, lembar keempat dikirim kepada kepala desa mewilayahi tanah wakaf tersebut. Pancur Batu, 5 November 2021, sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, pejabat pembuat akte ikrar wakaf Supriyono SAG MSI, ditandatangani. Saya terima ikrar wakaf dari Bapak Haji Suwanto MM untuk keperluan rumah tahfiz Badan Rumah Tahfiz Al-Quran Sains BPAISU Sumatera Utara. Alhamdulillah. Yang ingin menjadi orang yang beriman, maka tidak hanya cukup qaulul, tidak hanya cukup perkataan, tapi juga diuji dengan perbuatan. Yang waktunya lah yang dikorbankan karena mengajar, permisi dan sebagainya. Karena itulah memang ujian dan cobaan. Kalau itu tidak dikatakan ujian, maka itu masuk dalam cobaan. Kalau misalnya tidak masuk dalam cobaan, berarti hanya uji coba. Semuanya siapa saja, mau yang kafir, mau yang mukmin, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan nggak usah diwakafkan, yang kaya pun mati, bahkan yang miskin pun bisa mati, yang setengah miskin pun tetap mati. Cuman matinya bagaimana? Matinya kalau kita mewakafkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menerimanya juga dengan ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa taala, matinya kita husnul khotimah. Karena itu yang penting. Harta tak bisa dibawa kemana-mana, semua tinggal. Rumah besar, gudang besar, mobil besar, bini besar, semua tinggal. Jadi tak ada yang kita bawa.
yang kita bawa cuma amalan kita, amal jariah. Maka daripada itu, semua kunci dari amal jariah itu adalah bagaimana khairun nasi anfa'ul linnas. Bagaimana semua yang kita wakafkan ini, wakaf itu tidak hanya mesti berbidang tanah. Wakaf itu tidak hanya sebidang rumah dan sebagainya. Wakaf juga termasuk konsep, pemikiran, ide dan sebagainya. Bagaimana buktinya Pak Ustadz? Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orangnya miskin, tak punya harta. Jangankan harta, baju perang besinya pun minjem. Tapi karena konsep pemikirannya, idenya, dia bisa membangun yang itulah disebut dengan perang Khandaq. Maka disitulah kemenangan Rasulullah, karena Salman Al-Farisi yang mencetuskan dan mengidekan semua basis pertahanan Islam di situ dibuat parit. Supaya apa? Supaya tidak bisa dijangkau oleh pasukan Quraisy. Bayangkan, itulah wakafnya Salman Al-Farisi. Maka apalagi dengan kita sudah kita pertaruhkan tenaga, waktu, pikiran, uang, dana dan sebagainya. Bahkan istri sakit pun ditinggalkan. Maka daripada itu kuncinya kita mengharapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Mungkin tak bisa saya sampaikan yang paling banyak karena di sini juga Pak Kua, sini juga banyak tuan-tuan guru, karena mereka juga tuan guru, sudah guru bertuan lagi. Kalau saya belajar jadi tuan guru, dan alhamdulillah walaupun kita dikatakan orang termasuk guru besar, memang alhamdulillah guru besar, tapi belum profesor. Masuk guru besar badannya yang besar. Ya, guru badannya besar. Iya, maksudnya guru besar, guru badannya besar. Jadi mudah-mudahan dengan akta ikrar wakaf ini kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kua. Semoga ide, pemikiran, konsep dan sebagainya, jeripayah beliau segala macamnya menerima kita. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT, diberikan rezekinya, bertambah rumahnya, bertambah istrinya, istiqomahnya, amin, istiqomahnya, dan bertambah kekuatan keimanannya, bertambah kesehatannya. Amin. Itu yang terpenting bagi kita semuanya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada pewakif bila mana selama ini tindak tanduk kami yang kurang berkenan di hati pewakif, begitu juga dengan saksi-saksi ahli, begitu juga dengan kerabat tetangga dari pewakif. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pintu maaf ini Allah membukakan rezeki daripada pewakif. Sebagaimana dikatakan, jangan takut miskin karena sesuatu, tapi takutlah sesuatu kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, tidak menjadi orang miskin. Artinya semua kita ini tidak akan miskin kalau kecuali kita mau kita berzakat, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya untuk kedepannya Pak Kua, kami berharap nanti Pak Kua insya Allah tidak muluk-muluk, ini visionaritas dan misionaritas kita. Insya Allah nanti pembangunan peletakan batu pertama langsung oleh Pak Kanwil, dan sudah kita komunikasikan, sudah kita diskusikan. Alhamdulillah, nanti macam mana nanti feedbacknya insya Allah nanti kami kabari Pak Kua. Kemudian juga Pak Agus Priyono, Pak Agus Priyadi, itu juga orang tua kita di kantor gubernur. Beliau juga sudah menyampaikan, insya Allah nanti bagaimana feedbacknya kita akan rembukan. Mudah-mudahan nanti semuanya berpartisipasi dalam ajang peletakan batu pertama tanah wakaf tersebut. Insya Allah Pak Kua, kami membangun sains Al-Quran di situ. Jadi tidak hanya produk hafal Al-Quran, tapi juga bagaimana Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal gitu. Makanya di dalam surah Al-Mulk ayat 6-11 banyak orang yang penghafal Al-Quran masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran ini. Makanya sebenarnya bukan hafiz, tapi amil. Disitulah yang disebutkan. Yang sebenarnya bukan hanya hafiz, tapi juga amil atau hamil. Dimanapun dia membawa Al-Quran. Kalau hanya sekadar menghafal, begitu nengok maksiat, hilang hafalannya. Maka yang kita ciptakan ini Pak Kua, insya Allah dia bukan hanya hafal Al-Quran, tapi juga amil Al-Quran, dan di situ juga termasuk nanti sains Al-Quran berbasis digital. Dan kita insya Allah kerjasama dengan ilmu pendidikan teknologi Quran yang ada di Jakarta. Itu bersama dengan Profesor Dr. M. Quraisy Shihab. Insya Allah, mudah-mudahan bukan hanya angan-angan, tapi inilah bagi kita semuanya.
Tidak ada yang bisa, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan, termasuk COVID, corona, dan sebagainya. Yang ada hanya kurangnya pengobatan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Yang ada hanya kurangnya pengetahuan. Itu saja. Semua masalah bisa dipecahkan. Termasuklah membangun rumah tahfiz kita ini. Maka kuncinya tidak bisa kita bergerak sendiri, maka kita harus bukan bekerja sama, tapi sama bekerja. Itu beda. Kalau bekerja sama, itu gampang. Kalau dibilang, ayo kita buat ini banner, kau aja lah, nanti aku kasih duitnya. Itu kalau bekerja sama. Tapi kalau sama bekerja, artinya apa? Ayo kita buat banner, maka sama-sama lah buat banner. Itulah yang disebut dengan definisi sama-sama bekerja. Bukan bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beri maaf kepada Pak Kuah. Mungkin ada tambahan sebagai pelengkap. Udah. Kalau Pak Kuah udah diboros. Pak Kuah ini semua. Udah. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu, wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hamdan na'imin hamdan syakirin wa ni'amahu kafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهد طاعتك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ولك بنعمة علينا ولك بذنبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ويوم القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم صرف قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك الجنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما يقع وتورث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا التي عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل الشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نستغفرك على أهلنا وعلى والدينا وعلى أهلنا وعلى استقامتنا. اللهم أحدنا بالإيمان. اللهم أحدنا بالإسلام. اللهم أحدنا بالاستقامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان المعين ومن الشيطان المثير ومن الشيطان السعيد. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وحاجاتنا وعلانياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.